Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sada BTV, senang sekali tentunya saya Ricky Amelia kali ini dapat berjumpa lagi bersama Sada BTV kali ini dalam obat obrolan kesehatan. Nah, kali ini Sada BTV tentunya seperti biasa di obrolan kesehatan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber saya. Hari ini ada narasumber istimewa, ada Dr. Helvi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita sapa dulu beliau. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Riki. Apa kabar dokter? Sehat, alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya, alhamdulillah. Nah, hari ini Sada BTV kita akan berbincang-bincang ini mengenai rehabilitasi pada low back pain. Nah, ini Sada BTV yang suka merasakan ya. Nah, ini sebelum kita lebih dalam membicarakan ini mungkin di awal dulu dok, ini sebenarnya low back pain ini apa sih dan penyebabnya seperti apa? Oke, jadi untuk low back pain itu kan bahasa Inggris ya. Yang sering kita tahu itu low back pain itu adalah nyeri punggung bagian bawah. Ya. Jadi untuk kasusnya sendiri itu 80-90% setiap orang itu pasti merasakan nyeri punggung bawah gitu. Jadi nyeri punggung bawah sendiri itu apa? Nyeri yang dirasakan pada bagian bawah punggung yang biasanya menjalar pada paha dan bokong. Dan itu biasanya bisa hanya terlokalisir di bagian punggung aja atau bisa jadi menjalar. Nah, untuk penyebabnya itu ada dibagi-bagi lagi ya. Ada yang mekanik atau non mekanik dan karena ada organ-organ yang terkena. Misal kalau misalnya mekanik itu dia pure hanya terkena pada struktur seperti otot, struktur tulang, sendi atau ligamennya. Terus kalau misalnya non mekanik itu bisa jadi karena ada infeksi, misalnya ada abses, nanah gitu. Terus kalau yang organ visceral itu misalnya ada kelainan atau penyakit pada bagian misalnya ginjal gitu. Jadi dia menjalar lah istilahnya ke nyeri punggung gitu. Cuma yang paling banyak itu ya mekanik tadi, karena kan hampir 80-90% setiap orang tuh pasti merasakan nyeri punggung bagian bawah. Benar-benar, apalagi ini untuk Sada BTV yang mungkin banyak kerjanya juga dok, atau mungkin sering bawa barang berat nih, atau mungkin bisa juga nggak sih dok disebabkan karena mungkin kerjanya nggak berat tapi kebanyakan duduk juga. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab juga nggak sih? Betul, bisa. Itu tadi yang mekanik hanya terbatas pada otot dan struktural, dan itu dipengaruhi lagi oleh postur tubuhnya. Itu tadi kayak kebanyakan duduk kan. Kalau misalnya kebanyakan duduk, otomatis duduk itu tadi kan ada posturnya ya, postur yang baik ya, ada aturannya juga ya, harus duduk tegak, tidak boleh membungkuk, terus telinga dan siku itu harus dalam satu lurus. Jadi untuk mejanya tuh juga seharusnya diatur ketinggiannya. Jadi si orang yang bekerja duduk ya, banyak duduk itu dia tidak boleh terlalu membungkuk atau terlalu ke belakang. Itu sangat memicu sekali untuk terjadinya nyeri punggung itu tadi, hanya karena kesalahan posisi. Oke, nah ini untuk mungkin Sada BTV mungkin ya, bahkan ini base a case ya dok ya, kasusnya nih kakakku kemarin sempat sakit juga di punggung bagian bawah, sampai badannya awalnya nyerinya di punggung aja, tapi akhirnya sampai nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan gitu, akhirnya dibawa ke IGD. Nah itu tuh penyebabnya bisa gimana sih dok maksudnya? Untuk ini kan by case ya, ada nyeri punggung yang sampai tidak bisa jalan. Itu karena itu tadi kan kalau misalnya nyeri punggung, sebenarnya kalau untuk pasien-pasien dalam kondisi fisik yang sehat itu nyeri punggung ringan lah, nyeri punggung bagian bawah yang ringan, diberikan latihan atau stretching lah istilahnya, itu biasanya akan membaik seiring berjalannya waktu, biasanya sekitar sampai 6 minggu lah. Tapi apabila nyerinya itu berkelanjutan, makin parah, disertai dengan gejala tadi, saya tidak bisa jalan, kebas atau kesemutan, itu memang harus dibawa ke rumah sakit, harus dikonsulkan. Kita lihat apakah tadi ada penyakit penyerta lain, apakah penyertanya disertai dengan gangguan saraf, tadi kan saya tiba-tiba ada kelemahan, kayak tadi kan tidak bisa berjalan, tapi kan ada kelemahan di ekstremitas bawahnya atau bagian kakinya, makanya dia jadinya nggak bisa berjalan. Nah, memang harus diperiksakan. Nah, kalau untuk penyembuhannya seperti apa dok? Apakah memang semuanya ini harus direhabilitasi atau mungkin ada cara lain juga deh? Oke, jadi pada umumnya kan nyeri punggung bagian bawah itu kan nyeri ya, dan nyeri tiap orang itu kan beda-beda ya sensitivitasnya. Untuk apakah bisa di fisioterapi apa enggak? Bisa. Semua nyeri punggung itu bisa di fisioterapi. Hanya saja nanti kita membedakannya dari penyebabnya itu tadi. Nah, misal kalau misalnya dia nyeri punggungnya itu hanya sebatas terlokalisir di punggung bawah, hanya melibatkan otot, struktur tulang, sendi, itu
bisa langsung di fisioterapi dengan alat-alat misalnya seperti modalitas, misalnya terapi hangat atau terus dengan manual terapi gitu kan. Terus kalau misalnya penyebabnya ada dengan keganasan gitu. Nah kalau misalnya keganasan kita lihat lagi, oh modalitas apa sih yang boleh atau enggak, apakah dia ada kontraindikasinya untuk kita lakukan fisioterapi. Tapi untuk nyeri punggung bawah ini apakah boleh di fisioterapi? Boleh. Oke, baik. Nah, tapi kan terkadang nih dok banyak yang masih bingung ya dok, yang ngerasain nyeri nih dan hilang timbul misalkan. Nah, ini kalau orang bilang kan, padahal biasanya mungkin yang usia lanjut ya dok ya, sering sakit punggung nih, kadang anak sekolah aja udah sering sakit punggung dok. Sebenarnya nih dok, yang menjadi penyebab tuh kebanyakan apa sih dok? Jadi sebenarnya itu tadi, nyeri punggung bawah itu bukan sebuah diagnosis ya. Nyeri punggung bawah itu hanyalah sebuah manifestasi ataupun gejala. Nah untuk penyebabnya itu tadi yaitu harus dicari, dan rata-rata nyeri punggung itu bermanifestasi jauh sebelum misalnya kayak tadi katanya anak-anak ya. Anak-anak, jadi sebenarnya di kita nih ya manusia itu ada kurvatura di tulang belakang itu ada kurvatura. Kurvatura itu adalah kayak yang membuat postur ya, postur kita bisa berdiri tegak gitu. Jadi dari bayi pun, daripada saat kita bayi di dalam kandungan itu dia sedang berproses gitu. Jadi saya pada anak bayi dia lengkungannya C, nanti beberapa bulan kemudian nanti dia agak ada lekukan di leher, nanti pada saat sudah sempurna ada lekukan, misalnya kenapa kan ini dari kepala ada lekukan di leher, nanti ada lekukan lagi di torakal, di dada, terus ada lekukan lagi di pinggang. Itu fungsinya tadi untuk biar balance, jadi kita biar bisa tegak kan. Nah itu tadi, jadi misal ada anak-anak, makanya kalau misalnya anak-anak tuh harus mengikuti fase ya. Jadi kan anak-anak tuh ada fase kayak dia ada tengkurap, kepala tegak, terus dia belajar merangkak, belajar berjalan. Jadi kayak misalnya kan awal anak-anak tuh harus tegak dulu. Nah itu tegak buat apa? Supaya ada lengkungan di servikalnya gitu kan. Makanya nah itu tadi, kalau misalnya ada satu fase aja yang terlewati pada anak-anak, nanti manifestasinya tuh biasanya jauh pas dewasa. Terus kayak misalnya main gadget, posisi gadget, anaknya nggak bungkuk. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 1-2 tahun nggak masalah, tapi nanti pas dia dewasa beberapa tahun kemudian muncul manifestasinya gitu, dari posisi yang salah tadi. Bisa jangka panjang gitu ya dok ya. Kalau ada orang nyeri punggung kita cerewet gitu, nyari penyebabnya apa, karena itu rata-rata kan memang itu kan gejala, jadi kita mesti tahu oh ini karena apa ya nyeri punggungnya gitu. Kalau memang dia hanya terbatas kayak otot, struktur nah struktur tulang kan bisa jadi kayak skoliosis kan, yang tulang bengkok itu kan dari bayi ya. Atau kena cedera juga bisa gitu ya dok ya. Nah nanti aku pengen bahas lagi dok, mungkin untuk pencegahannya seperti apa ya dok ya. Tadi mungkin salah satunya tadi untuk postur duduk dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya dok ya. Kita rehat dulu sejenak. Sarabe TV jangan kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan. Sarabe TV kembali lagi ya, kita lanjut lagi berbincang-bincang ya dok ya. Nah ini kalau misalkan tadi penyebabnya sudah ada dok, bisa ada pencegahan juga nggak sih dok yang bisa kita lakukan? Jadi untuk pencegahan itu sebenarnya sih simple ya, semua orang bisa melakukan, seperti dengan stretching. Stretching itu apa sih? Stretching itu kan meregangkan otot ya, jadi yang kalau misalnya kayak kita beraktivitas, kita sedang duduk, sedang berjalan, itu kan otomatis yang digunakan otot ya, otot kan berkontraksi. Kalau otot kontraksi itu kan dia memendek ya, jadi itu tadi kayak misalnya yang sering banyak duduk, kita sarankan tuh kalau bisa per 2 jam stretching. Misalnya simple, cuma stretching ke atas, ke samping, terus nanti kakinya diangkat seperti ini. Itu simple ya, biasanya harusnya dilakukan per 2 jam. Jadi kita memanjangkan otot yang pendek tadi gitu. Jadi kalau misalnya kadang kan kalau misalnya nyeri banget tuh, jadi si otot yang kontraksi tadi tuh suka nyenggol sarafnya, jadi nyeri gitu. Oke, pencegahannya tuh ya dengan stretching sih. Nah ini nih untuk Sarabe TV yang lagi menyaksikan kita di sini ya. Ini biasanya, apalagi yang kantoran ya dok ya, biasanya dari pagi sampai pulang kantor, ini nggak berdiri pas lagi mau ke WC aja biasanya. Nah ini yang memang kerjanya duduk mungkin di depan meja, depan komputer. Nah itu harus ada stretching ya dok ya, tiap 2 jam sekali. Nah kalau mengangkat berat-berat nih dok, nah itu jadi salah satu penyebab juga nggak dok? Mungkin kalau kita ngangkat berat kan kadang kita nggak tahu postur tubuh yang tepat itu seperti apa. Nah ini kan bisa jadi salah satu penyebab ya dok ya. Nah gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya kita tuh kan refleks ya, kadang misalnya ada yang jatuh mau kita angkat, otomatis kita langsung bungkuk. Sementara
membungkuk secara langsung, yang tadi saya bilang terlalu banyak membungkuk itu kan harus dihindari ya. Jadi menyiasatinya kita memang harus selalu kayak reminder, oh nggak boleh langsung bungkuk. Kalau misalnya ada barang jatuh atau misalnya mengangkat berat, angkat barang kita harus jongkok dulu, sejajarkan posisi di bawah baru kita ambil barangnya. Gitu. Jadi nggak harus langsung ngebungkuk karena itu benar-benar memicu nyeri. Ini yang sering sekali terjadi. Kesalahan itu sering banget ya dok ya, pokoknya secara tidak sadar nih gitu. Mau ngangkat berat apalagi langsung bungkuk atau mengambil sesuatu yang tadi ya dok ya jatuh, pasti kita jatuh nih pasti langsung bungkuk ya gitu. Nah ini mungkin hal-hal kecil ini sebenarnya harus diperhatikan dok. Tapi kalau nyeri punggung bagian bawah nih sebenarnya bisa bahaya banget nggak sih dok? Atau mungkin bisa jadi kecacatan atau lain sebagainya? Untuk nyeri punggungnya kan tadi gejala ya, bisa jadi berbahaya bisa tidak. Makanya kita harus assess dulu penyebabnya apa. Nah misal pada pasien memang merasakan nyeri punggung nih, terus sudah stretching, sudah biasanya kan pasien berobat ya, atau tidak berobat pun kadang memang udah ada stok ya, minum anti nyeri gitu, tidak membaik, terus sudah berhari-hari malah nanti diperberat dengan tidak bisa jalan atau ada kelemahan otot, atau tadi misalnya ada gangguan saraf, rasa kesemutan, terus kayak kebas-kebas gitu, terus atau misalnya ada gangguan di buang air kecilnya, buang air besar. Itu harus segera diperiksakan karena takutnya ada komplikasi atau dari itu tadi keterlibatan saraf dan lainnya. Nah kalau misalkan nih kadang yang namanya kita sakit nyeri dikit minum anti nyeri, oh hilang sebentar sudah selesai ya dok ya, nggak taunya beberapa hari lagi atau beberapa minggu ternyata nyeri lagi minum lagi gitu. Kadang kan kita nggak sadar nih, hanya ketika minum anti nyeri hilang gitu, tidak merasakan lagi sakitnya. Nah biasanya yang harus kita waspadain nih dok, sudah misalkan berapa kali atau berapa lama nih udah mulai merasakan nyeri punggung bagian bawah dan wajib untuk diperiksakan? Biasanya kan yang tadi saya bilang kalau andaikan kita kondisi fisiknya baik, itu nyeri pinggang ringan itu akan berkurang seiring dengan aktivitas kita. Dengan stretching itu harusnya berkurang dalam waktu sekitar 4-6 minggu itu harusnya berkurang ya. Kalau misalnya lebih dari itu tidak berkurang dan malah makin berat ataupun kurang dari itulah, misalnya 2 minggu lah, taruh 2 minggu ya. Misalnya kan kalau nyeri punggung itu kan ada akut, subakut sama kronis ya. Yang akut itu kan biasanya kurang dari 2 minggu. Kita lihat kurang dari 2 minggu, harusnya kalau udah lebih dari 2 minggu kan akutnya berkurang ya. Nggak nyeri lagi. Kalau misalnya makin diperberat, nyerinya makin sakit, aktivitas ngapa-ngapain aja sakit tuh langsung periksa. Jangan dibiasain ya dok ya, sakit minum anti nyeri, hilang sakitnya udah nggak diperiksa. Terus nanti diulang lagi. Takutnya akan semakin parah justru gitu. Nah yang paling bahaya biasanya dok, ini yang paling bahaya diakibatkan dari nyeri punggung bagian bawah ini apa biasanya dok? Dari kasus-kasusnya mungkin? Biasanya sampai ada kelemahan otot, tidak bisa berjalan karena ada keterlibatan saraf, atau tadi dari buang air kecil, tidak bisa menahan buang air kecil atau sama sekali tidak bisa buang air kecil. Terus tadi buang air besar juga tidak bisa menahan ataupun tidak bisa buang air besar. Terus ada keganasan, misalnya seperti tumor gitu. Jadi ya memang nyeri punggung dikit biasa kayak udah biasa nyeri. Padahal sebenarnya kalau udah 2 minggu masih nyeri ya harus diperiksakan kan. Kesehatan kan investasi jangka panjang ya, benar. Kadang tuh suka disepelekan kan dok, karena ngerasa oh mungkin capek aja atau mungkin abis olahraga nih dok, sering banget. Sekarang lagi FOMO-nya lari, FOMO-nya mini soccer yang cowok-cowok ya. Nah ini kadang setelah main bola mungkin akhirnya ngerasa ada sakit mungkin di punggung bagian bawah, cedera berarti. Nah tapi kan kadang mungkin karena abis main bola gitu akhirnya dikasih salep aja selesai gitu. Nah tapi yang sebenarnya yang kayak gini tuh perlu diperiksakan nggak sih? Kalau yang ini biasanya pada atlet atau yang memang gemar berolahraga ya. Nah itu di situ pentingnya edukasi kita buat kenapa diperiksakan biar mereka tuh teredukasi sih sebenarnya. Jadi mungkin tidak ada kesalahan atau misalnya tidak ada penyakit gitu, tapi mereka harus teredukasi. Misal seperti mereka harus pemanasan. Jadi istilahnya kalau misalnya otot mau digunakan gitu tapi tidak ada pemanasan, tidak ada istilahnya kalau mobil ya dipanasin dulu mau jalan kan pasti akan ada kerusakan ya di kemudian hari. Jadi kayak otot lah kalau misalnya tidak ada pemanasan, tiba-tiba dia langsung
paksa untuk bekerja keras itu kan pasti jadinya over kerjanya, jadi makanya nyeri. Terus pendinginan, jadi kadang kalau misalnya orang udah oke, pemanasan dia menjalankan, terus dia olahraga tapi dia lupa buat pendinginan. Nah itu juga biasanya akan nyeri, untuk di kemudian hari pasti nyeri. Jadi pemanasan, stretching, pendinginan itu butuh banget buat orang-orang yang memang gemar berolahraga. Iya, yang suka lupa tuh pendinginannya ya dok ya, abis olahraga langsung duduk. Iya, langsung duduk, padahal sebenarnya tidak harus pendinginan dulu. Oke, baik-baik. Nah dok, tapi kan ada juga yang namanya untuk fisioterapi juga ya, untuk mungkin nyeri punggung bagian bawah ini. Seperti apa mungkin nanti untuk proses fisioterapinya, apakah memang ada ketentuannya berapa lama, seperti itu nanti akan kita bahas ya dok ya. Setelah yang satu ini, karena ada yang mau lewat Sahabat BTV, jadi Sahabat BTV jangan mana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat BTV kembali lagi tentunya di Obat Obrolan Kesehatan, masih barengan sama Dokter Helvi. Dokter, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Nah dok, kalau misalkan untuk proses pemulihannya nih dok, seperti apa mungkin prosesnya? Apakah semuanya harus fisioterapi, atau ada yang enggak juga? Nah kalau misalkan fisioterapi pun berarti berapa lama atau berapa kali sesi nih misalkan? Jadi kan tadi kalau misalnya nyeri punggung bawah itu kalau mau di fisioterapi boleh atau tidak boleh. Tapi kalau untuk sesinya berapa lama itu kalau dari penelitian sendiri ya, dari jurnal-jurnal sendiri, untuk pasien-pasien dengan nyeri punggung bawah itu akan mengalami perbaikan selama 6 minggu. Jadi untuk sesinya itu kalau memang dia terapi itu biasanya kita kasih tahu ke pasien ini terapinya membutuhkan waktu yang lumayan lama, minimal 6 minggu. Kita bilang minimal 6 minggu. Tapi apabila dia sudah mengalami perbaikan kurang dari 6 minggu itu boleh di stop terapinya. Jadi kita lihat kondisi pasien. Jadi untuk terapi nyeri punggung bawah ini kan gejala ya. Jadi tiap orang itu kan pasti berbeda. Jadi based on patient. Jadi berapa lama terapinya, terus efek di pasiennya itu berapa lama kan tergantung pasiennya, jadi beda-beda. Cuma kalau berdasarkan penelitian jurnal-jurnal itu biasanya akan membaik dalam waktu 6 minggu. Oke, nah dok, sekarang ini lagi viral juga nih dok di sosial media dan lain sebagainya ya, yang namanya kretek-kretek nih. Nah ini sebenarnya boleh nggak sih dok? Apalagi kan ada yang mungkin memang sudah melalui pelatihan ya dok ya, ada juga yang kita nggak tahu nih, tidak tersertifikasi gitu. Nah ini sebenarnya memang sebenarnya boleh atau itu membahayakan juga? Jadi itu tadi untuk pemilihan terapi itu sendiri kita harus mempercayakan ke yang memang ahlinya, ya misalnya fisioterapis. Nah, memang dia sudah memiliki kompetensi, sudah bersekolah di fisioterapis itu sendiri, terus sudah memiliki SIP atau surat izin praktek fisioterapinya. Yaitu tadi memilihnya misalnya ya di rumah sakit, ya udah pasti jelas ya, sudah pasti tersertifikasi, udah punya SIP. Atau misalnya di klinik kan udah pasti ada SIP-nya, terus tersertifikasi. Tapi kalau yang masalah kretek-kretek tadi itu kan ya itu kalau misalnya di fisioterapi ya itu ada memang namanya manual terapi. Terus jadi dia memanfaatkan kayak amplitudo, kecepatan. Tapi dibilangnya kretek-kretek gitu. Jadi sebenarnya mereka itu memang ada tekniknya sendiri sih. Jadi mereka punya pelatihan, ada memang ilmunya ada gitu. Jadi bukan yang abal-abal. Jadi itu tadi kalau untuk memilih ya memang harus diserahkan ke ahlinya lah istilahnya gitu. Jangan yang abal-abal ya dok ya. Dok, tapi kadang kita mungkin nggak punggung aja ya, mungkin kayak tangan, leher. Ini kan kadang kalau agak pegel dikit kita sering bunyiin jari-jari, leher, punggung gitu ya. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Atau mungkin itu justru bisa bahaya juga? Sebenarnya kalau terlalu sering bahaya ya, karena kan itu tulang ya istilahnya. Kalaupun ada nyeri itu kan pasti ada pergeseran gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak sengaja itu yang fungsional sih sebenarnya, pasti kan kayak misalnya refleks, kayak tadi stretching pun kan kita kan bergerak tuh kanan, kiri. Kadang kalau misalnya over stretch tuh pasti ada bunyi, pasti akan ada bunyi. Itu tadi kalau misalnya kayak manual terapi yang memanfaatkan kecepatan dan amplitudo kan pasti misalnya kayak di overstretch itu kan memang pasti ada bunyinya. Itu sih yang dibilang kretek-kretek sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk sengaja membunyikan sendiri saya rasa sih sebaiknya dihindari ya. Ini kadang kebiasaan ya dok ya, ini secara nggak sadar abis nulis mulai jari-jari leher gitu kan, atau punggung yang lebih sering nih gitu. Nah jadi ini mungkin untuk Sahabat BTV yang sedang menyaksikan, boleh ini digarisbawahi kalau bisa dihindari ya dok ya gitu, karena banyak juga bilang nih, oh nanti karena sering ngeretekin leher nih nanti sarafnya jadi kejepit nih gitu. Nah itu tuh bener nggak sih dok? Fakta atau mitos sebenarnya?
Kalau logikanya kalau misalnya kita sendiri ya, kan kita nggak tahu ya arah yang benar seperti apa ya. Sementara kalau fisioterapi pun mereka mau melakukan manual terapi itu kan mereka punya arah-arah tertentu ya, paham ya. Kalau kita logikanya kalau misalnya kita ngertekin sendiri kita nggak tahu ya arahnya, nanti salah. Nah itu tadi yang dibilang makanya ada saraf kejepit atau misalnya udah kayak gini tiba-tiba dibilang tengeng gitu nggak bisa balik lagi karena kan kalau kita awam kan kita nggak tahu arahnya ya, makanya diserahkan ke ahlinya gitu. Kalau mereka kan dan fisioterapi itu sendiri dia tahu gitu arahnya kemana, nanti pas di overstretch-nya itu tadi kecepatannya itu seperti apa dia tahu. Makanya itu tadi kalau bisa dihindari ya dok ya, jangan sembarangan gitu. Walaupun abis itu ngerasanya enakan gitu, tapi balik lagi sebenarnya itu bahaya juga nih, apalagi untuk orang awam kayak kita ya dok ya. Dok, kalau misalkan nih bisa nggak sih dok kalau suka nyeri-nyeri nih di bagian punggung atau mungkin di bagian lainnya juga dengan makan suplemen atau mungkin ada buah-buahan atau apa sayuran gitu juga. Jadi kalau misalnya nyari suplemen itu kan istilahnya suplemen ya, tambahan buat tubuh multivitamin itu boleh dikonsumsi karena sifatnya kan membantu regenerasi juga kan. Misalnya boleh minum vitamin D. Nah, vitamin D3 itu fungsinya buat apa sih? Biasanya dia buat membantu mengurangi inflamasi. Jadi kayak misalnya nyeri tadi kan, nyeri itu kan ada yang karena inflamasi itu bisa berkurang. Nah, misalnya makanan apa kayak misalnya ikan, terus misalnya susu kan ada vitamin D-nya. Terus boleh minum kalsium. Kalsium itu buat apa sih? Biasanya untuk kepadatan tulang sama juga bisa mencegah nyeri kan. Jadi boleh diminum, boleh minum obat yang multivitamin ataupun kalau misalnya dari makanan tuh misalnya susu, turunan susu kayak yogurt, keju, terus biasanya di ikan juga ada, ikan salmon gitu ada. Terus satu lagi itu magnesium yang jarang itu magnesium. Jadi boleh kita konsumsi magnesium itu karena ternyata dia itu berguna untuk membantu regenerasi buat mengurangi nyeri juga pada otot ya. Jadi itu bisa juga terdapat di misalnya buah ada alpukat, terus ada jeruk juga, terus bisa susu juga. Kalau buah-buahan apa dok? Buah-buahan tadi itu alpukat itu ya? Sebenarnya ada tinggi magnesium sama kalau nggak salah kalsium ya gitu. Jadi bisa sekalian gitu alpukat. Ada yang harus dihindari juga nggak sih dok? Kalau yang dihindari itu tadi kayak misalnya magnesium itu kan juga tinggi pada sayuran hijau ya. Sayuran hijau itu kalau misalnya kayak bayam, kale, tapi kan ada pasien-pasien memang memiliki asam urat tinggi itu kan kandungan purinnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya kayak memang dia ada riwayat asam urat tinggi, jadi kalau misalnya mau mengkonsumsi sayuran-sayuran hijau yang kandungan purinnya tinggi mungkin bisa dihindari, dialihkan ke buah, misalnya makan buah alpukat gitu. Baik-baik. Nah, ini karena keterbatasan waktu ya dok ya, sayang banget, banyak banget sebenarnya yang bisa kita perbincangkan hari ini. Mungkin nanti next kita bikin jadwal baru lagi ya dok ya. Sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan juga dok yang ingin disampaikan untuk Sana BTV yang di rumah. Silakan dokter. Baik, untuk sahabat semua, jadi kalau misalnya ada nyeri pada punggung bawah itu sebaiknya memang diperiksakan langsung dan jangan sampai tunggu kalau sudah parah. Jadi diperiksakan kepada ahlinya, bisa konsul ke dokter rehabilitasi medik, dokter saraf ataupun dokter ortopedi dan nanti bisa diakses apakah membutuhkan fisioterapi atau tidak. Baik. Terima kasih ke Gading ya. Langsung ya dok ya ke sini. Kalau gitu terima kasih banyak ya dokter. Hari ini di tengah kesibukannya sudah mau berbincang-bincang bersama saya, ini mengedukasi saya juga dan untuk Sana BTV yang ada di rumah juga. Ini mungkin terkait dengan nyeri punggung bagian bawah ini sering disepelekan ya dok ya untuk kita nih, apalagi yang kerjanya tadi banyak duduk atau mungkin sering ngangkat-ngangkat beban berat, ini sering disepelekan juga. Mungkin nyeri dikit besok juga hilang, tapi ternyata ini juga bisa membahayakan juga nih kalau tidak ditangani dengan tepat seperti itu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Semoga puasanya juga di tahun ini bisa berjalan dengan lancar juga. Dan untuk Sana BTV, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Banyak sekali tadi yang bisa kita dapatkan ya. Sekali lagi untuk Sana BTV mungkin yang sering merasakan nyeri punggung bagian bawah bisa langsung melakukan pemeriksaan juga karena nanti ini kesehatan merupakan investasi kita juga untuk jangka panjang. Saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.